106 Dia Untirta Smart Energy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih Smartizen. Ternyata besok udah mulai bulan puasa nih ya. Sebelumnya Smartizen semangat. Sekarang kita bakal membahas serba-serbi bulan puasa ya. Selengkapnya setelah lagu Cahaya Ramadan dari Senada. Smartizen balik lagi nih di acara Kumadai, kumpul jelang maghrib dakwah Islam. Tadi seperti yang saya bilang, tema besar kali ini yakni serba-serbi bulan suci Ramadan. Karena bentar lagi kita juga akan menyaksikan sidang isbat dari Kementerian Agama. Ya, moga-moga sidangnya berjalan lancar dan mendapat keputusan yang terbaik ya buat kita semua umat muslim yang ada di Indonesia. Nah, sepertinya nih, Ramadan sendiri adalah bulan yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia. Selama bulan ini, seluruh umat muslim diwajibkan untuk berpuasa penuh lebih dari 12 jam sehari nih. Meskipun kedengarannya tidak mudah untuk menahan haus dan lapar, bulan Ramadan menjadi bulan yang penuh sukacita dan selalu ditunggu-tunggu nih Smartizen. Salah satu tanda keimanan adalah seorang muslim bergembira dengan akan datangnya bulan Ramadan, ibarat akan menyambut tamu agung yang ia nanti-nantikan. Maka ia persiapkan segalanya. Tentu hati menjadi sangat senang. Tamu Ramadan akan datang, tentu lebih senang lagi jika menjumpai Ramadan ya. Sekaligus kita bisa melaksanakannya dengan penuh sukacita ya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, katakanlah dengan kurnia Allah, karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Itu Quran surat Yunus ayat 50 ya. Lihat bagaimana para ulama dan orang-orang yang soleh sangat merindukan dan berbahagialah jika Ramadan akan datang ya. Meskipun Ramadan kali ini lagi-lagi kita masih pandemi Covid ya, moga-moga kita bisa melaksanakannya secara khusyuk, secara tenang gitu kan, tanpa adanya terpapar oleh virus corona gitu ya. Kalau misalkan sidang isbat ini ditentukan besok puasanya, jadi malam ini kita sudah mulai taraweh nih. Dan nanti di dini hari kita mulai sahur pertama gitu Smartizen ya. Masih banyak pembahasan lagi tentang serba-serbi Ramadan di bulan suci kali ini tahun 2021 ya. Penasaran apa aja sih yang bakal dibahas? Tentunya setelah lagu Opik. Smartizen baik lagi nih bersama Harry di program Kumadai, kumpul jelang maghrib dakwah Islam. Waduh, luar biasa banget ya. Seperti biasa kita akan membahas lebih inci lagi tentang tema besar kita tentang serba-serbi bulan suci Ramadan. Jadi gini ya Smartizen, di beberapa daerah Indonesia kan terkenal banget nih ketika kita merayakan salah satunya bulan Ramadan. Di sini juga ada tradisi-tradisi unik ya yang sering dilakukan oleh masyarakat di daerah tertentu. Nah, di sini saya bakal ngasih tahu nih apa aja sih itu tradisi Ramadan unik dan apa ya, dan menarik gitu ya, luar biasa dari daerah di Indonesia. Yang pertama ada Meugang dari daerah Aceh. Meugang merupakan tradisi memasak daging dan menikmatinya bersama orang terdekat dan juga anak yatim piatu. Wah, luar biasa nih. Ini kayaknya sistem berbagi ya, peduli buat keluarga sekitar dan orang lainnya. Tradisi bulan Ramadan unik ini berasal dari Aceh. Tradisi Meugang menjadi sebuah kewajiban bagi masyarakat Aceh. Karena mereka percaya bahwa kebaikan dan keberkahan didapatkan selama 11 bulan lalu, patut disyukuri dengan cara menggelar tradisi Meugang ini. Waduh, luar biasa nih ya. Jadi orang Aceh beranggapan bahwa 11 bulan sebelumnya itu telah diberi keberkahan, telah diberi kenikmatan, dan rasa syukurnya di acara atau di bulan suci Ramadan ini mereka mengadakan syukuran dengan acara Meugang ini. Memasak daging bareng-bareng, berbagi dengan yatim piatu. Wah, luar biasa nih masyarakat Aceh. Selanjutnya ada Malamang dari Sumatera Barat. Lamang atau lemang adalah makanan khas Sumatera Barat yang terbuat dari beras ketan dan dimasukkan ke buluh bumbu beralas daun pisang.
Nah, lamang merupakan salah satu makanan khas dari Sumatera Barat yang biasa ditemukan ketika bulan Ramadan tiba. Malamang sendiri adalah kegiatan pembuatan lamang yang menjadi tradisi Ramadan unik di Sumatera Barat. Nah, emang ada beberapa makanan nih Smartizen yang viralnya, waduh, viralnya lagi, yang biasanya kita jumpai di bulan-bulan tertentu saja. Ya, di bulan Ramadan tentu kayak misalkan kolang-kaling gitu ya. Kalau di Sumatera Baratnya ini tadi tuh malamang. Atau ada lagi kayak misalkan timun suri ya kan. Biasanya tuh ada tuh di bulan Ramadan tiba-tiba berjejer sekali di pinggir jalan orang-orang pada jualan kolang-kaling dan timun suri ya. Waduh. Selanjutnya ada balimau dari Sumatera Barat lagi. Selain membuat lamang atau disebut malamang, masyarakat Sumatera Barat juga mempunyai tradisi bulan Ramadan bernama balimau. Balimau juga merupakan menjadi salah satu tradisi mandi menggunakan jeruk nipis. Wih, unik banget nih ya. Balimau biasanya dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dekat aliran sungai atau tempat mandi. Tradisi Ramadan unik mandi dengan jeruk nipis ini bertujuan untuk membersihkan diri secara lahir dan batin sebelum memasuki bulan puasa. Ternyata ada filosofinya nih. Biasanya kalau mandi biasa kan supaya apa ya, bau badan atau virus-virus hilang. Ternyata untuk acara balimau ini untuk menghilangkan apa ya, rasa penyakit dari hati ya, supaya suci terhindar dari apa ya, godaan-godaan ketika bulan Ramadan. Wah, luar biasa banget nih. Selanjutnya ada dari kota Palembang nih, Ziarah Kubro. Wah, apa nih Ziarah Kubro? Ziarah Kubro merupakan tradisi bulan Ramadan unik dari Palembang, Sumatera Selatan untuk menyambut bulan Ramadan yang merupakan sebuah pawai berjalan beriringan dari satu makam ulama. Wah, mantep nih. Serta pendiri Kesultanan Palembang Darussalam ke makam-makam lainnya dan berakhir ke komplek pemakaman Kesultanan Palembang Darussalam. Ya, seperti apa ya? Seperti halnya ziarah pada umumnya ya, cuman ketika ini bertepatan dengan menyambut bulan Ramadan. Wih, luar biasa nih. Cara melakukan tradisi-tradisi di setiap daerah kan berbeda-beda. Tentu harus dijaga ya. Luar biasa banget. Selanjutnya ada nyandran dari Jawa Tengah ya. Nyandran atau bisa disebut cekar adalah kegiatan ziarah ke makam leluhur. Lah, hampir sama dengan tadi ziarah kubronya Palembang ya. Cuman ada sedikit perbedaan nih. Dan adalah sebuah kegiatan wajib yang dilakukan oleh masyarakat Jawa sebelum memasuki bulan Ramadan. Tradisi Ramadan nyandran ini biasanya dilakukan oleh masyarakat Jawa Tengah. Nyandran sendiri adalah tradisi pembersihan dan juga tabur bunga malam. Wah, lagi-lagi Indonesia tuh kaya ya akan segala adat istiadatnya, terutama untuk menyambut bulan suci Ramadan ini. Selain itu masih banyak lagi nih, ada munggahan dari Jawa Barat. Dan di Serang sendiri ya, di kota tercinta di Provinsi Banten ini ada kok ya, karena saya tinggal di Kabupaten Serang di Kecamatan Gunung Sari. Biasanya nyambut Ramadan tuh pawai obor. Nah, ini nih yang biasanya yang sering kita ketahui nih ya, khususnya orang Banten, pawai obor gitu kan sambil ngedengar apa, solawatan untuk menyambut Ramadan. Ya, luar biasa banget. Itulah emang kita sebagai umat muslim harus euforia, harus bergembira untuk menyambut bulan suci Ramadan ya, karena bulan suci Ramadan adalah menuju hari untuk kemenangan. Ya, gitu ya Smartian. Masih ada nih pembahasan yang seru lagi mengenai serba-serbi Ramadan. Terus ya, stay tune terus ya di 106 Dia Untirta. Oke? Setelah lagu Sabian Gambus, Ya Habibal. Ini lagu dari Cahaya Ramadan dari Senada. Aduh, emang Ramadan itu menjadi cahaya bagi kita ya, umat muslim. Apalagi sekarang masih COVID-19, moga-moga seperti apa ya, kegelapan gitu ya. Dengan bulannya Ramadan ini timbullah benih-benih cahaya untuk kita semua, untuk kembali lagi ya, untuk menjadi fitrahnya sebagai manusia, jadi suci lagi gitu ya. Nah, tadi kan ada tradisi unik nih di daerah-daerah seluruh Indonesia. Sekarang ada kegiatan unik nih di puasa Ramadan di Indonesia. Apa aja tuh? Pertama ada ngabuburit. Nah, ini sih udah pasti udah tahu ya. Ngabuburit sembari menunggu waktu berbuka, kebanyakan masyarakat Indonesia suka ngabuburit atau membeli takjil untuk berbuka puasa. Ngabuburit biasanya dilakukan 1 atau 2 jam sebelum waktu berbuka puasa.
Tujuan ngabuburit adalah menghabiskan waktu sampai agar kamu dapat bisa melupakan sejenak rasa lapar sampai waktu berbuka tiba. Kegiatan ngabuburit ini ternyata cuma ada di Indonesia loh. Wow, ternyata di Zimbabwe nggak ada yang ngabuburit ya. Di Iran tidak ada dong ngabuburit, cuma di Indonesia. Nih hal unik banget nih. Terutama di tempat-tempat yang deket di dinasti wisata ya. Jadi misalkan dekat pantai ya mungkin mancing dulu gitu kan, biar melupakan rasa haus, rasa lapar gitu kan. Karena gua dari pegunungan gitu ya, biasanya suka tuh lihat pemandangan, ada burung-burung berkicau, nah, gitu. Atau juga ada tuh biasanya nonton trek-trekan gitu kan. Ya meskipun itu berbahaya ya, cuman kalau orang kampung ya buat main-main aja gitu. Cuman smart izin jangan contoh ya. Contoh hal-hal yang baik aja. Misalkan sepedahan gitu kan, biar sehat juga ya gitu. Dan masih ada banyak lagi nih tentunya membuat kolak atau mencari takjil. Nah, di dalam bahasa Arab, takjil berarti menyegerakan. Weh, bukan menyegarkan takjilnya. Tapi takjil dalam bahasa Arab itu menyegerakan loh ya. Atau kita harus segera berbuka setelah azan maghrib berkumandang. Tapi di Indonesia, takjil mengalami perubahan makna. Masyarakat Indonesia lebih mengenal takjil sebagai makanan pembuka saat berbuka puasa nih, Smartisan. Nah, kolak adalah salah satu takjil yang wajib ada dalam bulan Ramadan. Kolak terdiri dari pisang, kolang-kaling yang direbus bersama gula Jawa dan santan. Meski bisa dibuat dari rumah, kolak juga banyak diperjualbelikan di sore hari menjelang waktu berbuka puasa. Wih, iyalah jelas. Oh, hampir tiap jalan tuh ada tuh yang jual kolak tuh, kolak pisang, kolak nangka. Banyak banget. Jadi banyak pilihannya ya. Kalau misalkan Smartizen males nih bikinnya atau nggak bisa, silahkan keluar rumah aja, pasti banyak tuh orang yang jual kolak ya. Yang ketiga, bukber atau buka bersama menjadi kegiatan yang paling ditunggu-tunggu di bulan Ramadan. Lewat kegiatan ini kamu bisa bersilaturahmi dengan keluarga, sahabat sampai teman lama. Agenda khusus buka bersama biasanya akan disampaikan dari jauh-jauh hari. Cuman ya kebohongan yang paling rutin setiap tahun adalah reuni atau bukber setiap tahunnya. Itu tuh hampir hoax yang selalu diperdebatkan ya. Jadi yang ngalis itu hampir 100 orang, yang datang 10 orang. Waduh, menjadikan banget ya. Cuman netizen sekarang sedih ya. Kita tidak bisa bukber lagi. Bukan karena tidak bisa sih, karena emang lagi masih Covid gitu kan. Kita harus benar-benar menjaga kesehatan kita. Lagi-lagi kita harus ditunda dulu kangen-kangenannya ya. Kalaupun itu harus banget gitu ya, kita jangan sampai banyak-banyak dulu ya. Orang-orang circle sahabat lu aja dulu kali. Dan tetap menjaga kesehatan ya. Jangan sampai karena mentang-mentang puasa nih kuat ya, bulan suci tidak ada Covid ya, enggak juga ya. Ternyata masih ada banyak deh, kayak beli baju lebaran, membangunnya sahur dan lainnya. Itu Smartizen. Selanjutnya kita bakal ada tips-tips di tengah di puasa di tengah pandemi. Seperti apa? Penasaran dong ya? Penasaran nggak? Penasaran dong. Ya, setelah lagu Sembah Sujudku dari menunaikan sholat maghrib untuk umat muslim di Banten, khususnya di Serang ya. Tadi itu Smartizen kita lagi membahas tentang tips-tips gimana sih caranya berpuasa yang baik di tengah pandemi kali ini ya. Jadi ya Smartizen, jangan jadi alasan nih kita meskipun lagi COVID-19, lagi ini ya udahlah puasanya diskon aja, yang enggak gitu dong ya Smartizen ya. Nah, jadi di sini bakal ada tips tidur yang cukup. Bener nih, karena tidur yang cukup supaya kita juga fit esok harinya. Jangan jadi alasan puasa itu untuk bermalas-malasan. Menjaga pola tidur adalah tips pertama yang penting dilakukan selama puasa ini. Kekurangan waktu tidur membuat Anda rentan terhadap penyakit termasuk COVID-19. Nah ini, yang suka begadang ya tolong lah ya, dikurangin lah ya. Apalagi besoknya kalian akan ada aktivitas banyak ya. Tolong dipikirkan lagi. Yang kedua ada perbanyak nabati. Selain tidur, pola makan juga harus dijaga saat puasa. Nah, perhatikan pola makan dan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita. Perbanyak konsumsi makanan nabati seperti sayur,
buah sampai kacang-kacangan yang kaya nutrisi dan antioksidan. Dengan begitu imun dan daya tahan kita menjadi kuat dan meningkat ya. Ada konsumsi lemah baik. Lemah baik seperti terkandung dalam zaitun dan ikan salmon dapat meningkatkan daya tubuh dan sistem imun kita. Jadi teman-teman, jangan sampai karena kita bulan puasa terus di siang harinya puasa lemes terus ngelihat banyak makanan kita akan berbalas gitu kan, balas dendam nih karena kita paginya atau siangnya kita nggak makan, maka kita akan makan sesuka kita, sukanya junk food gitu kan, mie ayam seblak segala macam ya, jangan berlebihan juga karena ya tadi itu harus perbanyak makan makanan yang sehat gitu Smartizen. Selanjutnya ada olahraga teratur ya. Olahraga teratur meningkatkan daya tahan tubuh kita melawan virus dan bakteri. Tipsnya agar tetap bisa berolahraga saat puasa adalah pilih jam-jam menjelang berbuka puasa. Bisa dibuat tuh ya ketika kita ngabuburitnya diseling gitu ya. Misalkan hari ini kita ngabuburit mancing, jalan-jalan, di esok harinya kita ngabuburit untuk olahraga, nge-gym gitu kan, atau sepedahan tuh ngabuburit sambil olahraga juga kan bisa. Selanjutnya ada minum air putih teratur. Nah ini penting banget nih. Saat berbuka orang lebih cenderung minum minuman manis dan lupa minum air putih. Air putih sangat dibutuhkan tubuh kita agar terhindar dari dehidrasi saat menjalani bulan puasa di siang hari. Memang betul, bukalah dengan yang manis-manis gitu. Salah satunya ya mungkin marjan atau makanan kurma gitu kan. Cuman ya Smartizen jangan dilupain pula bahwa air putih atau air mineral kita itu sangat penting buat tubuh kita. Jangan sampai kelupaan ya. Nah itu nih masih ada pembahasan lagi ya untuk closingnya. Smartizen jangan kemana-mana, tetap di 106 Dia Untirta setelah lagunya Ungu Segala Puji. Smartizen nih udah gak terasa nih, udah jam 6 ya, lewat dikit ya. Kumadai akan balik lagi setiap hari Senin ya sampai Jumat dari jam 5 sampai jam 6 maghrib. Oke Smartizen, jangan lupa ya, Ramadan ini mulai besok kita laksanakan dengan khusyuk ya. Terima kasih. Saya Heri pamit, Dia Untirta pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.